Teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga tetap jaya channel UHYPE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat UHYPE Center Official dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada refleksi kali ini, konten channel UHYPE Center Official akan menyampaikan satu refleksi di penghujung tahun 2022 ini yang masih diwarnai oleh dinamika perpolitikan nasional dan melahirkan political turbulence, goncangan-goncangan politik, dan bisa dilihat dalam pemberitaan media sosial yang menghiasi ruang publik masih seputar soal peta politik yang sangat hiruk pikuk dan menjadi perhatian publik, perhatian rakyat, yaitu soal salah satunya yang sangat aktual, soal wacana penundaan Pilpres 2024. Wacana penundaan Pilpres ini telah menimbulkan sejumlah kontroversi dan komentar di kalangan para pengamat politik, kemudian juga para pesohor politik. Mengapa Pilpres harus ditunda? Sejumlah pertanyaan yang bisa diikuti melalui perkembangan media sosial, ada yang pro dan ada yang kontra. Salah satunya diucapkan oleh seorang ketua lembaga negara atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Bapak Lanyala Mataliti, yang mewacanakan penundaan pemilihan presiden. Tentu saja diikuti oleh sejumlah respon di kalangan para politisi dan partai politik, khususnya partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan yang sekarang ini. Sesungguhnya wacana penundaan Pilpres ini telah menimbulkan pro kontra karena tidak konstitusional dan menimbulkan satu keprihatinan dari kalangan publik, dari kalangan akademisi dan aktivis. Mengapa Pilpres ini harus ditunda? Ini satu skenario tentu saja tidak lepas dari satu kekuatan kelompok atau elit politik yang menginginkan hal ini terjadi. Ini skenario pertama. Wacana lain yaitu sejumlah kalangan, baik itu dari
partai politik maupun tokoh politik atau apalah namanya yang menginginkan Presiden Jokowi memimpin negeri ini 3 periode. Dan skenario yang lain adalah menciptakan calon presiden boneka yang sudah barang tentu didukung oleh kekuatan atau kelompok oligarki yang menginginkan presiden yang akan datang dibawa kendali kekuasaan oligarki. Begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya. Lah kalau sudah 2 kali ya maaf ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter. Dan skenario inilah yang menjadi perbincangan ramai di kalangan publik. Dan ini soal masa depan kehidupan bangsa. Dan ini bukan satu wacana yang main-main atau wacana yang tidak bermakna, karena ini menyangkut soal perjalanan bangsa ke depan. Banyak implikasi yang akan terjadi. Misalnya, kalau toh itu dipaksakan, maka harus ada amandemen konstitusi dan merubah konstitusi negara, karena hal ini sangat tidak konstitusional dan bahkan pelanggaran hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bila mana perdebatan dan perbincangan ini dipaksakan, baik itu soal penundaan pilpres, wacana 3 periode Presiden Jokowi, kemudian mendorong kandidat boneka yang dikendalikan oleh kekuatan pemilik modal atau oligarki. Ini jelas sebagai satu pengkhianatan atau bentuk pengkhianatan yang telanjang terhadap konstitusi negara dan pengkhianatan terhadap hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, negeri ini hanya dikendalikan oleh kekuatan kelompok yang mengatasnamakan para politisi dan mengatasnamakan lembaga negara, misalnya ketua DPD mendorong-dorong dan direspon oleh partai politik soal penundaan pilpres akan datang. Ini adalah melepetakan dalam praktek demokrasi hari ini. Pertanyaannya adalah, sesungguhnya demokrasi yang macam mana yang mau kita bangun di negeri ini? Di era keterbukaan, di era liberalisasi demokrasi, sepertinya bangsa ini sedang berada di sebuah penghujung jalan kegelapan atau berada di sebuah persimpangan jalan demokrasi. Entah mau dibawa kemana praktik demokrasi bangsa ini oleh para elit politik yang sedang berkuasa. Tentu saja menimbulkan pertanyaan serius di kalangan publik. Apa yang akan terjadi bila semua ini
terjadi akan datang. Dan pada akhirnya hak-hak politik rakyat menjadi tidak dan jauh dari harapan sebagaimana yang diimajinasikan pesan-pesan reformasi politik 22 tahun yang lalu. Justru Indonesia hari ini berada di sebuah persimpangan jalan dan sepertinya kehilangan arah, mengalami disorientasi untuk membangun sebuah demokrasi. Ya. Perilaku oligarki ini perilaku oligarki dan sebuah kegenitan yang dimainkan, yang diskenariokan para politisi. Tentu saja mendapatkan dukungan dari para pemilik modal atau kelompok oligarki untuk melihat Indonesia dalam sebuah ketidakpastian dalam membangun arsitektur demokrasi bangsa hari ini. Inilah sebuah malapetaka praktek demokrasi di mana Indonesia dikenal sebagai sebuah negara demokrasi terbesar di dunia, tetapi justru menampilkan membangun satu praktek otoritarianisme demokrasi dalam bungkus demokrasi saat ini. Sahabat UHAIP Center Official, ini sebuah keprihatinan kita bersama. Praktek semacam ini, pikiran-pikiran oligarkis akan membawa bangsa ini ke jurang praktek otoritarianisme baru dalam bungkus demokrasi, di mana kekuatan-kekuatan massa menjadi kekuatan yang bisa meledak, bisa melahirkan sebuah kemarahan, bisa menjadi crackdown bagi negeri ini. Pengalaman detik-detik tumbangnya rezim Soeharto, jangan sampai ini terulang lagi. Satu malapetaka sejarah demokrasi, melahirkan konflik politik, kekerasan politik, hanya sekedar melanggengkan elitisme kekuasaan dan libido kekuasaan dan mengangkangi institusi-institusi negara. Partai politik semakin jauh dari fungsi kepartaian, yaitu bagaimana melahirkan kecerdasan berpolitik, melahirkan civic education bagi warga negara. Tapi justru partai politik hari ini justru yang mendorong-dorong semakin mewujudkan praktek demokrasi oligarki yang isunya adalah soal keinginan sejumlah partai politik mendukung, menginginkan perpanjangan jabatan presiden atau penundaan presiden, pemilihan presiden akan datang. Ini adalah dilema demokrasi. Demokrasi sudah mengalami goncangan dan mengalami titik terendah. Seperti dikatakan Profesor Edward Aspinall, Indonesia saat ini disampaikan oleh
Profesor Edward Aspinall, guru besar ilmu politik dari Australian National University, bahwa praktek demokrasi di Indonesia saat ini mengalami titik paling rendah. Tidak lagi bagaimana mendesain ke depan satu dinamika demokrasi, dinamika politik yang lebih berkualitas dan bermartabat, tetapi justru Indonesia terperangkap pada kubangan demokrasi dan berada pada titik nadir yang paling rendah dalam kualitas demokrasi hari ini. Inilah sistem demokrasi yang dipelihara dan dibiarkan, dan partai politik menjadi satu pertaruhan yang menciptakan situasi tidak menentu di dalam perjalanan demokrasi bangsa hari ini. Seharusnya partai politik sebagai satu instrumen demokrasi, sebagai instrumen yang membangun political literacy, tetapi justru partai politik terperangkap kepada kekuasaan oligarki yang semakin terstruktur dan membiarkan rakyat dalam ketidakpastian dalam berdemokrasi hari ini. Sahabat Uhaib Center Official, ini realitas yang terjadi hari ini. Tidak jarang para pengamat mengatakan bahwa Indonesia sedang berada pada demokrasi yang berjalan mundur. Backsliding of demokrasi. Seharusnya Indonesia yang sudah mengalami reformasi politik seiring tumbangnya pemerintahan otoriter Soeharto, dan kita sekarang berada pada transisi demokrasi. Seharusnya para elit politik dan komponen bangsa ini sama-sama merajuk dinamika politik, dinamika demokrasi yang lebih bermartabat ke depan. Tidak seperti hari ini, lucu dan aneh, dan ini akan merusak sistem kenegaraan dan membajak konstitusi negara. Ini yang bisa saya sebut sebagai political genocide, yaitu pembunuhan karakter politik. Ini bisa disebut sebagai demokrasi genocide, demokrasi yang dibajak, yang diamputasi oleh libido kekuasaan yang irasional, sebuah kekuasaan yang banalitas, kekuasaan oligarkis, kekuasaan yang tidak mendidik bagi bangsa ini. Inilah yang terjadi hari ini, yaitu political genocide atau demokrasi genocide, pembunuhan semangat demokrasi yang diambil alih oleh orang-orang yang memiliki ambisi kekuasaan, libido kekuasaan, elitisme kekuasaan, dan mendorong-dorong Bapak Presiden Jokowi bisa menjadi presiden 3 periode. Bisa saja Pak Jokowi tidak menginginkan itu. Dan semua ini bisa terjadi tidak lepas di sekitar kekuasaan Presiden Jokowi yang menginginkan satu atau dukungan terhadap kekuasaan Presiden Jokowi sekedar untuk menyelamatkan, dan Jokowi bisa aman setelah tidak jadi presiden.
Kawan-kawan semua, saya ingin melihat sisi lain lagi. Apa yang menjadi isu nasional, apakah ada kaitannya dengan soal kebijakan pemindahan ibu kota atau IKN ke Kalimantan Timur? Saya melihat ada keterkaitan yang erat. Salah satu petinggi partai politik dalam sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa salah satu pikiran yang disampaikan oleh petinggi partai politik tersebut adalah calon presiden yang akan datang harus melanjutkan proyek IKN Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Karena apa? IKN adalah menjadi satu perjudian politik dari Presiden Jokowi. Dan ini satu kebijakan yang tidak main-main. Karena ini mempertaruhkan martabat perjudian politik dari seorang presiden. Dan tentu saja Presiden Jokowi akan meninggalkan satu warisan sejarah bahwa di era Bapak Jokowi lah ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Apa yang terjadi kalau Presiden Jokowi tidak lagi jadi presiden? Banyak pengamat mengatakan bahwa proyek IKN ini akan menjadi mangkrak atau menjadi bangkrut. Kita membaca beberapa tulisan yang terbit di media asing bahwa bisa jadi proyek IKN ini akan berantakan ketika Pak Jokowi tidak lagi presiden. Karena apa? Salah satunya adalah soal minimnya investor yang tertarik untuk berinvestasi terhadap proyek IKN ini. Ini masalahnya. Oleh karena itu, siapa yang akan menjadi presiden akan datang harus punya visi dan misi melanjutkan proyek IKN ini supaya tidak terbengkalai. Tentu Pak Jokowi sudah menakar semua itu. Tidak ingin dipermalukan oleh sejarah bangsa ini. Proyek IKN akan mangkrak setelah tidak berkuasanya beliau. Nah, saya melihat skenario-skenario yang dibuat oleh petinggi partai politik, kemudian Bapak Lanyala Mataliti, dan didukung oleh sejumlah politisi, sejumlah partai politik, ada penundaan Pilpres, perpanjangan 3 periode Bapak Presiden Jokowi, atau mempersiapkan Presiden boneka. Tentu saja ada keterkaitan dengan proyek IKN yang maha besar ini, sebuah kebijakan strategis untuk pembangunan Indonesia ke depan. Bukankah apa dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa salah satu alasan pemindahan ibu kota adalah pemerataan pembangunan, biar pembangunan ekonomi, pendidikan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini satu jawaban yang akan dibuat oleh Presiden Jokowi melalui kebijakan pemindahan ibu kota negara. Apakah ya benar bahwa dengan IKN itu ada pemerataan ekonomi di Indonesia? Saya berpendapat bahwa IKN bukan jawaban soal bagaimana pembangunan atau pemerataan ekonomi di negeri ini.
pembangunan infrastruktur ekonomi dan pembangunan pendidikan dan kesehatan dengan memindahkan ibu kota. Saya bukan dalam posisi menolak atau menerima soal pemindahan ibu kota, tetapi mari kita lebih kritis melihat soal timing, soal anggaran, soal utang negara, soal dampak sosial, geografi, dan lain-lain sebagainya. Dan tidak bisa dilihat IKN sekedar hanya ambisi-ambisi libido kekuasaan dan mengukir sejarah warisan yang akan diciptakan oleh Presiden Jokowi. Terlalu banyak dampak yang akan dibebani kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Inilah turbulensi politik yang semakin menjadi-jadi di penghujung tahun 2022 ini. Nah, kawan-kawan semua, ini menjadi tema yang aktual dan seksi saat ini. Dan kita menyaksikan bagaimana turbulensi politik itu yang menghiasi ruang publik. Satu pertengkaran politik para elit-elit politik. Dan bagaimana mandulnya fungsi-fungsi partai politik. Bagaimana lembaga-lembaga demokrasi, institusi negara semakin tidak jelas, semakin gak karu-karuan. Salah satu contoh misalnya yang lagi rame ini soal KPU pusat yang seperti dimuat oleh berita majalah Tempo. Ini menarik sekali, belum apa-apa. Ada sudah permainan 4 gulipat kepentingan para politisi, para oligarki, dan ketidakjujuran penyelenggara negara. KPU tidak bisa baca laporan majalah Tempo, dan ini menjadi nyinyiran publik hari ini. Bagaimana menciptakan demokrasi Indonesia akan datang kalau pagi-pagi sudah seperti ini? Dan sudah bisa dibaca bahwa kalau tuh ada Pilpres 2024, bisa jadi Pilpres ini juga tidak demokratis. Karena penyelenggara pemilu juga sudah ada indikasi kecurangan seperti dilansir oleh majalah Tempo, dalam laporan majalah Tempo, dan itu menjadi pembahasan, menjadi tertawaan publik. Jadi Indonesia memang saat ini sedang berada di persimpangan jalan demokrasi, atau demokrasi sedang berada di persimpangan jalan. Saudara sekalian, oleh karena itu kita sebagai bangsa harus mengkritisi semua perjalanan demokrasi bangsa ini. Tidak bisa dibiarkan bahwa demokrasi ini sekedar didesain, dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan atau kepentingan partai politik dan menterlantarkan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Karena kita sadar betul bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Jangan sampai kedaulatan rakyat itu digantikan oleh kedaulatan kekuasaan atau kedaulatan oligarki seperti yang terjadi hari ini. Sahabat Wahab Center Official, mudah-mudahan refleksi kali ini dapat memberikan sebuah pencerahan, resonansi bagi kita semua. Dan ini sebagai bentuk komitmen kita sebagai anak bangsa, sebagai rakyat yang tidak bosan-bosan dan jenuhnya selalu menyuarakan, mengkritisi kebijakan yang terjadi, perilaku oligarkis partai politik, kemudian lembaga-lembaga demokrasi. Ini belum maksimal merepresentasikan posisinya untuk membangun kepentingan demokrasi yang bermartabat, bagaimana menciptakan demokrasi yang martabat. KPU dan demikian juga Bawaslu dan institusi demokrasi yang lain sama-sama mengarahkan bangsa ini ke depan untuk menciptakan tatanan
politik dan demokrasi yang bermartabat. Terima kasih sahabat UHAIP Center Official dimanapun Anda berada. Demikian konten channel hari ini yang bisa saya sampaikan. Dan saudara dimanapun Anda berada, jangan lupa share, and subscribe channel ini agar supaya channel UHAIP Center Official bisa menyampaikan refleksi dan menjadi bagian dari sebuah konstitusi pemikiran untuk melihat bagaimana Indonesia berada di jalan demokrasi yang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.